Halo, gengs. Kisah mistis di balik indahnya Gunung Rinjani. Selamat datang di sebuah perjalanan yang akan membawa kita menyingkap tabir mitos dan legenda. Kali ini kita akan mendaki salah satu puncak paling memukau di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Namun, di balik keindahan puncaknya yang menjulang dan danau kalderanya yang mempesona, Rinjani menyimpan sejuta kisah mistis yang telah menjadi bisikan turun-temurun di kalangan pendaki dan masyarakat setempat. Rinjani, bagi sebagian besar orang, adalah simbol keindahan alam yang tak tertandingi. Namun, bagi masyarakat suku Sasak, mereka meyakini Rinjani bukan sekadar gugusan batuan dan pepohonan. Ia adalah hunian para arwah, kerajaan para dewa, dan tempat bersemayamnya kekuatan tak kasat mata. Gunung ini dianggap sebagai entitas hidup yang memiliki penjaga dan gerbang-gerbang rahasia menuju dimensi lain. Salah satu kisah yang paling sering terdengar dan menjadi bisik-bisik di antara para pendaki adalah tentang gerbang gaib. Konon, ada titik-titik tertentu di jalur pendakian yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun diyakini sebagai pintu masuk ke alam non-fisik. Area-area ini seringkali ditandai dengan formasi batu yang unik, pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dengan bentuk tak lazim, atau bahkan spot yang tiba-tiba terasa dingin atau sunyi senyap meskipun di sekelilingnya ramai. Para pendaki seringkali diingatkan untuk menjaga sikap, ucapan, dan bahkan pikiran mereka saat melintasi area-area ini. Kesombongan, kata-kata kotor, atau niat buruk diyakini dapat membangkitkan kemarahan penunggu gunung yang tak terlihat. Mereka adalah entitas menjaga Rinjani yang bisa berupa roh leluhur, makhluk halus penunggu hutan, atau bahkan jin yang menjaga kesucian alam. Banyak kesaksian dari pendaki yang mengaku pernah merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Ada yang mendengar bisikan angin yang menyerupai suara manusia memanggil nama. Padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Ada pula yang melihat bayangan sekilas di antara rimbunan pepohonan yang dengan cepat menghilang atau merasakan hembusan napas dingin di tengkuk mereka saat melintasi jalur yang sepi. Beberapa bahkan menceritakan pengalaman seperti tersesat di jalur yang sudah sangat familiar, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang sengaja membelokkan langkah mereka. Konon, ini adalah peringatan atau bahkan teguran dari para penjaga jika ada yang berlaku tidak semestinya. Tidak hanya gerbang gaib atau penunggu gunung, namun di Danau Segara Anak tak kalah mistis, gengs. Inti dari pesona Rinjani adalah Danau Segara Anak. Danau kawah vulkanik ini bukan hanya keajaiban geologis, melainkan juga pusat dari banyak legenda. Yang paling terkenal adalah kisah tentang Dewi Anjani, penguasa Gunung Rinjani. Dikisahkan bahwa Dewi Anjani adalah putri dari raja dan ratu yang memiliki kekuatan magis. Ia memilih untuk tinggal dan menjaga Rinjani, dan konon keberadaannya masih terasa hingga kini. Banyak pendaki yang percaya jika mereka berniat buruk atau tidak menjaga kesucian danau, Dewi Anjani akan menunjukkan kemarahannya melalui perubahan cuaca yang ekstrim dan insiden yang tidak terduga. Ada juga mitos tentang ikan emas ajaib di Danau Segara Anak. Dikatakan bahwa ikan-ikan tersebut adalah jelmaan prajurit Dewi Anjani. Siapapun yang berhasil menangkap ikan emas tersebut akan mendapatkan keberuntungan. Namun, mereka harus melepaskannya kembali sebagai bentuk penghormatan. Konon, jika ikan itu dibawa pulang, musibah akan menimpanya. Oh iya, gengs. Mungkin dari kalian banyak yang mengetahuinya tentang adanya hutan jin dan pasar setan. Selain puncak dan danau, jalur pendakian Rinjani juga menyimpan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri.
Salah satunya adalah kisah tentang hutan jin dan pasar setan. Beberapa pendaki melaporkan pengalaman tersesat di area tertentu, meskipun jalur sudah jelas. Mereka merasa seperti diputar-putar di tempat yang sama, atau tiba-tiba melihat pemandangan yang berbeda dari yang seharusnya. Konon, ini adalah ulah jin penunggu hutan yang tidak suka diganggu. Kemudian, ada pula kisah pasar setan. Ini adalah area lapang di daerah puncak Rinjani yang seringkali berkabut tebal. Para pendaki yang melintas di sana, terutama di malam hari atau saat kabut tebal, kadang mengaku mendengar suara riuh seperti keramaian pasar atau bahkan melihat bayangan siluet yang tak jelas. Meskipun percaya, ini adalah pasar gaib tempat berkumpulnya makhluk halus. Kisah-kisah mistis ini mungkin terdengar menyeramkan, namun di baliknya ada pesan penting yang ingin disampaikan, bahwa kita sebagai manusia harus selalu menghormati alam dan menjaga kesuciannya. Rinjani dengan segala keindahan dan misterinya mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, berhati-hati, dan menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Apakah semua cerita ini benar? Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang bisa bersaksi. Namun, satu hal yang pasti, kisah-kisah ini menambah kedalaman dan daya tarik Gunung Rinjani. Menjadikannya bukan hanya sekedar gunung, tetapi juga sebuah entitas yang hidup dan penuh rahasia. Jadi, ketika Anda merencanakan pendakian ke Rinjani, ingatlah tidak hanya keindahan puncaknya, tetapi juga bisikan-bisikan masa lalu yang tersimpan di setiap lekuknya.